Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah amma ba'du. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang interoperabilitas dalam perpustakaan digital. Nah, kawan-kawan, di zaman sekarang perpustakaan digital itu sudah sangat masyhur ya didengar di kalangan kita. Bukan hanya didengar, bahkan tapi sebagian besar di antara kita sudah sering berinteraksi dengan perpustakaan digital. Nah, dengan banyaknya perpustakaan digital ini, teman-teman, maka muncullah nih tantangan dalam mengakses dan mentransfer data secara efisien. Karena saking banyaknya perpustakaan digital yang sering kita pakai gitu. Nah, mungkin akan muncul tantangan tentang mentransfer data secara efisien. Maka kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana data dapat ditransfer dan terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, yaitu dengan interoperabilitas. Nah, interoperabilitas sendiri adalah kemampuan sistem atau teknologi atau merupakan aplikasi untuk berkomunikasi, berbagi data, dan bisa bekerja sama secara efektif dan efisien dengan sistem atau teknologi lain yang berbeda. Jadi interoperabilitas ini merupakan sistem yang ada di suatu aplikasi gitu ya. Nah, interoperabilitas dalam perpustakaan digital ini berkaitannya yaitu merujuk pada kemampuan berbagi, mengakses, dan mengintegrasi data, konten, dan layanan dari berbagai sumber yang berbeda. Nah, contohnya nih teman-teman, penerapan interoperabilitas itu dalam perpustakaan digital ya. Nah, itu ada Perpustakaan Digital Indonesia yang kemarin sempat kita coba login ya untuk aksesnya. Nah, itu di dalamnya itu ada interoperabilitas sehingga data ataupun kumpulan informasi bisa kita ambil gitu dengan efisien pastinya. Nah, sistem manajemen perpustakaan yang terintegrasi, nah itu contohnya juga menggunakan interoperabilitas seperti Koha dan DS Page. Nah, teman-teman nih yang masih belum tahu ya, untuk Koha dan DS Page ini adalah dua contoh perangkat lunak terbuka yang mendukung interoperabilitas dalam perpustakaan digital. Nah, Koha itu mengelola koleksi, habis itu sirkulasi, katalog, dan layanan perpustakaan. Nah, dan pastinya Koha ini digunakan oleh perpustakaan di seluruh dunia. Kemudian DS Page itu fungsinya itu untuk mengelola dan menyimpan konten digital secara efisien ya, seperti artikel, tesis, dan laporan. Seperti itu kawan-kawan. Nah, biasanya DS Page ini digunakan di universitas, lembaga penelitian, dan perpustakaan. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya secara terperinci, mungkin lebih detail lagi tentang interoperabilitas sendiri. Pengertian interoperabilitas dalam sistem perpustakaan digital untuk meningkatkan akses informasi. Interoperabilitas dalam sistem perpustakaan digital adalah kemampuan berbagai sistem dan aplikasi untuk saling berkomunikasi, bertukar, dan memanfaatkan informasi secara efektif. Dalam konteks perpustakaan digital, interoperabilitas sangat penting untuk meningkatkan akses informasi bagi pengguna. Pertama, interoperabilitas memungkinkan integrasi berbagai sumber daya informasi. Misalnya, ketika pengguna mencari buku atau artikel, mereka tidak hanya terbatas pada satu perpustakaan, tetapi dapat mengakses koleksi dari berbagai perpustakaan yang terhubung. Ini memperluas cakupan informasi yang dapat diakses sehingga pengguna dapat menemukan lebih banyak sumber yang relevan dan kebutuhan mereka. Kedua, interoperabilitas meningkatkan efisien dalam pengelolaan informasi dengan sistem yang saling terhubung. Data dapat diperbarui dan kelola secara terpusat, mengurangi duplikasi
usaha. Misalnya, jika sebuah artikel baru diterbitkan, informasi tersebut dapat segera tersedia di semua sistem yang terhubung, tanpa perlu memasukkan data secara manual di setiap perpustakaan. Ketiga, interoperabilitas juga berkontribusi pada pengalaman pengguna yang lebih baik. Dengan menggunakan standar metadata seperti MARC atau Dublin Core, informasi dapat dipahami dan diakses dengan cara yang konsisten di berbagai platform. Ini membuat pencarian informasi menjadi lebih mudah dan intuitif bagi pengguna. Namun, ada tantangan dalam mencapai interoperabilitas, seperti perbedaan format data dan protokol komunikasi antara sistem yang berbeda. Oleh karena itu, kolaborasi antara perpustakaan dan pengembangan sistem sangat penting untuk menciptakan solusi yang efektif. Secara keseluruhan, interoperabilitas dalam sistem perpustakaan digital tidak hanya meningkatkan akses informasi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengguna, menjadikan pencarian informasi lebih efisien dan menyenangkan. Dengan demikian, interoperabilitas menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih terhubung dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Baik, selanjutnya adalah pentingnya interoperabilitas. Interoperabilitas sangat penting ketika beberapa teknologi digunakan untuk operasi, karena memungkinkan berbagai sistem untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan lancar. Interoperabilitas dapat memberikan banyak manfaat, di antaranya yang pertama, peningkatan produktivitas. Dengan interoperabilitas, banyak tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dapat dilakukan secara otomatis. Misalnya, ketika sistem manajemen hubungan pelanggan Anda terhubung dengan sistem email marketing, Anda tidak perlu lagi menyalin informasi kontak secara manual. Sistem akan secara otomatis menyinkronkan data sehingga Anda dapat menghemat waktu dan tenaga, juga dapat fokus pada tugas yang lebih strategis. Yang kedua, yaitu biaya yang lebih rendah. Dengan mengurangi kebutuhan untuk melakukan tugas-tugas manual, interoperabilitas menyederhanakan operasi bisnis. Dapat dicapai menggunakan standar data yang umum. Dengan demikian, tidak perlu lagi mengembangkan solusi integritas khusus untuk setiap pasangan aplikasi yang dapat sangat mahal, sehingga dapat mengurangi beban administrasi. Dan yang terakhir adalah kesalahan yang berkurang. Sistem dapat mentransfer data secara langsung dari satu sistem ke sistem lainnya tanpa campur tangan manusia, dengan mengurangi jumlah data yang perlu dimasukkan secara manual. Resiko terjadinya kesalahan manusia dapat ditekan. Interoperabilitas membantu memastikan bahwa data yang digunakan selalu up to date dan bebas dari kesalahan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Lanjut, upaya meningkatkan akses informasi melalui interoperabilitas dalam sistem perpustakaan digital. Dalam era digital saat ini, akses informasi yang cepat dan efisien sangat penting. Salah satu cara untuk meningkatkan akses informasi adalah melalui interoperabilitas dalam sistem perpustakaan digital. Pertama, pemanfaatan teknologi terbaru. Teknologi informasi yang terus berkembang seperti cloud computing dan big data dapat dimanfaatkan untuk menyimpan dan mengelola koleksi perpustakaan secara lebih efisien. Dengan menggunakan sistem berbasis cloud, perpustakaan dapat mengakses dan berbagi informasi secara real time, sehingga pengguna dapat menemukan sumber daya yang mereka butuhkan dengan lebih cepat. Kedua, kerjasama antar perpustakaan. Membangun jaringan kerjasama antara perpustakaan, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Sangat penting. Melalui kerjasama ini, perpustakaan dapat saling berbagi koleksi informasi dan sumber daya. Misalnya, program peminjaman antar perpustakaan memungkinkan pengguna untuk mengakses buku dan jurnal yang tidak tersedia di perpustakaan mereka sendiri. Ketiga, pengembangan protokol komunikasi. Untuk memastikan sistem perpustakaan dapat berinteraksi dengan baik, perlu ada pengembangan protokol komunikasi yang standar. Protokol ini akan memfasilitas pertukaran data antar berbagai sistem, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah. Contohnya adalah
APA, Application Programming Interface, yang memungkinkan sistem yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Keempat, pendidikan dan pelatihan. Terakhir, penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada staf perpustakaan dan pengguna. Dengan meningkatkan literasi informasi, pengguna akan lebih mampu memanfaatkan sistem perpustakaan digital secara optimal. Pelatihan ini juga dapat mencakup cara penggunaan teknologi terbaru dan memahami prosedur peminjaman antar perpustakaan. Dengan mengimplementasikan keempat upaya ini, kita dapat meningkatkan akses informasi melalui interoperabilitas dalam sistem perpustakaan digital. Hal ini tidak hanya akan mempermudah pengguna dalam mencari dan mengakses informasi, tetapi juga akan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Cukup sekian dari saya. Bismillah. Baik, saya akan menyimpulkan materi dari interoperabilitas antar perpustakaan digital untuk meningkatkan akses informasi. Kesimpulannya adalah interoperabilitas antar perpustakaan digital merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam dunia informasi saat ini. Dengan adanya interoperabilitas ini, tentunya perpustakaan-perpustakaan digital yang berbeda dapat saling terhubung dan berbagai data. Nah, sehingga penggunaan dapat mengakses informasi yang lebih luas dan beragam dari satu titik akses. Manfaat utamanya yaitu ada peningkatan akses informasi. Yang kedua itu efisiensi. Yang ketiga kolaborasi. Yang keempat standarisasi. Terus selanjutnya penghematan biaya. Nah, poin yang pertama itu meningkatkan akses informasi. Ini berfungsi untuk pengguna dapat mencari dan menemukan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber perpustakaan digital secara simultan tanpa harus berpindah-pindah antar platform. Nah, yang kedua efisiensi, yang dimana proses pencarian dan peminjaman sumber daya digital menjadi lebih efisien karena terintegrasi dalam satu sistem. Yang ketiga kolaborasi, yang dimana perpustakaan dapat bekerja sama untuk memperkaya koleksi dan layanan yang ditawarkan kepada pengguna. Nah, selanjutnya ada standarisasi. Ini adanya standar yang sama dalam pertukaran data memungkinkan interoperabilitas yang lebih baik. Selanjutnya yang terakhir itu ada penghematan biaya. Dengan berbagi sumber daya dan infrastruktur, perpustakaan dapat menghemat biaya operasional. Ya, mungkin cukup sekian dari saya kesimpulannya.